Shalom semuanya, baik yang di Singapura maupun di Indonesia atau di negara mana saja yang bergabung lewat Facebook saya, Instagram saya. Saudara belum pernah tahu, saya akan beritahu. Di dunia ini ada satu pelayanan yang unik. Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu, namanya keren, sahabat orang sakit. Keren bukan nama itu? Inilah saudara kita, pendirinya Pak Stefanus Wijaya. Saudara bisa klik cari di Google, sahabat orang sakit. Ini pelayanan yang luar biasa. Dimulai ketika di Singapura begitu banyak orang Indonesia yang berobat ke sana. Dan tidak semuanya, loh maaf saya berkata, yang berobat ke Singapura itu orang mampu. Tidak. Nah, bayangkan. Yang mampu aja begitu kesulitan, apalagi yang tidak mampu. Nah, sahabat orang sakit ini betul-betul jadi sahabat buat mereka. Dan Tuhan berkenan atas pelayanan ini. Maka itu saudara yang baru tahu hari ini bahwa ada pelayanan namanya sahabat orang sakit, ikuti. Luar biasa. Bahkan di tahun ini saya baru dengar lagi nih, mereka berkembang jadi sahabat hamba Tuhan. Dan di Kepulauan Riau, mereka jadi berkat buat hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil dalam pelayanan. Puji Tuhan, pelayanan yang seperti ini maju terus. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara semuanya. Baik, mari kita firman Tuhan. Saudara, di masa COVID-19 ini, maka Mazmur 91 adalah pasal di Alkitab yang paling, maaf saya pakai kalimat, yang paling laku. Betul nggak? Mazmur 91. Wow, selama masa COVID-19 ini tidak pernah ada pasal lain di Alkitab yang begitu dalam tanda kutip banyak dibaca. Saudara, bahkan hampir semua orang membicarakan Mazmur 91. Betul. Firman itu luar biasa. Saya baca ya. Tapi kita akan temukan satu kebenaran yang tersembunyi, yang kita harus mengerti. Mazmur 91 mulai ayat yang pertama. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Tuhanku yang kupercayai. Nanti kita kembali ke kata yang ku percayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terima kasih Tuhan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku, Tuhan, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat terakhir, ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Fiona, puji Tuhan, kesaksianmu luar biasa. Dan ini terjadi hidup saudari. Percayalah yang lain.
Tuhan juga menolong. Nah, saudara, dahsyat bukan Mazmur 91 ini? Luar biasa. Bahkan, maaf, tanpa pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar, akhirnya Mazmur 91 jadi mantra. Tahu ya kata mantra? Yang cuma dibaca, dihafalkan, dan diulang-ulangi. Bukan itu. Tuhan paling tidak suka dengan mantra. Jangan jadikan firman-Nya ini mantra. Nah, dari janji-janji Bapa kita tentang perlindungannya, penjagaannya, bentengnya atas semua penyakit yang sedang terjadi di dunia ini. Memang di seluruh Alkitab tidak ada pasal lain kecuali ini. Sangat dahsyat. Tapi hari ini mari kita temukan ayat kuncinya di mana untuk seluruh janji Tuhan di Mazmur 91 ini terjadi. Ternyata ayat kuncinya di ayat 14. Saya ulangi lagi, ini kuncinya. Maka itu saya berkata, maafkan saya. Saudara boleh hafal Mazmur 91. Saudara boleh menguasai Mazmur 91. Bahkan dengan tutup mata saja, nggak usah buka Alkitab, kita hafal. Tapi kalau ayat 14 tidak kita genapi, maka bacaan kita, hafalan kita tentang janji Tuhan ini nggak akan terjadi. Ayat 14-nya, sungguh. Nah, ini serius. Sungguh, janji-janji Bapa kita yang dahsyat akan jadi milik kita. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Saya harus mengaku, dan semua kita juga mengaku. Hidup yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu tidak mudah. Saya ulangi, hidup dengan hatinya melekat kepada Tuhan itu tidak mudah. Maafkan saya beri contoh ini. Di masa COVID-19 ini, ya ini contoh ya. Nah, saudara jawab dengan jujur, nanti kita bisa menemukan kita ini, hati kita sudah melekat kepada Tuhan atau belum. Contoh, di masa COVID-19 ini, maaf, manusia itu lebih takut Tuhan atau lebih takut corona? Maaf, ini pertanyaan penting. Lu ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Faktanya, yang namanya manusia itu lebih takut corona daripada takut Tuhan. Ini yang berbahaya dalam hidup kita. Seharusnya saudara dan saya jauh lebih takut dan hormat kepada Tuhan daripada kepada virus jahat ini. Maka itu ketika Tuhan berfirman dengan macam-macam, kita cuek, kita biasa. Tapi begitu hasil rapid test, hasil swab mengatakan orang itu positif, ayo jujur, langsung reaksinya, dirinya dan keluarganya memang berbahaya. Satu orang saja kena. Lihat di banyak kantor di Jakarta, termasuk kantor-kantor pemerintahan. Begitu satu orang kena, maka kantor itu ditutup. Semua ikut diperiksa, kena atau tidak. Saudara, inilah fakta bahwa ternyata manusia itu lebih takut corona daripada takut kepada Tuhan. Itu menandakan hati kita itu melekat ke siapa? Percaya tidak kalau hati kita melekat kepada Tuhan? Yang tahu cuma kita dengan Tuhan ya. Oh, percayalah, Mazmur 91 akan jadi bagian kita. Yang hatinya melekat kepadaku. Maaf, saya beri beberapa contoh. Kata melekat itu memang sulit didefinisikan bagaimana. Tapi tetap kita bisa menemukan. Begini arti kata melekat itu. Suara orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita
Saya ulangi, suara orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Maka suaranya, kata-katanya wajar kita turuti. Karena orang itu berpengaruh di hidup kita. Contoh, semua kita pernah muda. Juga kalau ada anak-anak muda yang ikut lewat Zoom, lewat Instagram, lewat Facebook ini. Dengar ya contoh ini. Orang yang sedang jatuh cinta, berarti hatinya melekat kepada yang dicintai. Wajar, itu tidak dosa. Tapi, waktu anak-anak remaja, anak-anak muda jatuh cinta, itu ketahuan hatinya melekat ke siapa? Itu dengan tes begini. Maaf ya, semua kita dulu pernah muda juga. Kalau ada anak muda sedang jatuh cinta pacaran, ayo jawab pertanyaan saya. Dia lebih nurut mamanya atau pacarnya? Ayo yang mana? Wajar dia nurut pacarnya karena hatinya melekat ke situ. Bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa mimpi. Ngerjakan apa saja. Pokoknya ingat pacarnya, ingat pacarnya. Wajar lagi sekali. Nah, itulah bukti bahwa orang muda itu lengketkan hatinya ke yang dicintai dan yang disegani, yang disayangi. Itu wajar. Nah, untuk belajar Mazmur 91, sudahkah saudara dan saya selengket itu hati kita kepada Tuhan? Sebagaimana anak muda yang jatuh cinta, hatinya itu lengket. Ini pertanyaan penting. Ya, beri tanda ya, nanti kita tetap belum selesai. Saya buka 2 Tawari 16 ayat 9. Ya, 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9. Ya. Begini Tuhan berfirman, ya. 2 Tawari 16 ayat 9. Ini untuk ngecek dan untuk ngetes hati kita lengketnya kepada siapa. Oke? 2 Tawari 16 ayat 9. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi. Ini hobi Bapak kita. Matanya menjelajah seluruh bumi. Dia cari siapa? Dia cari siapa? Ini saya ibaratkan kalau kita bangun pagi. Mata Papa kita menjelajah seluruh bumi. Berarti di tempat kita masing-masing itu termasuk bumi juga. Lalu yang dicari Tuhan ini apa? Kalau matanya menjelajah seluruh bumi, perhatikan, untuk melimpahkan kekuatannya. Saudara tolong catat. Tidak hanya memberikan, tapi melimpahkan. Tahu nggak kata melimpahkan? Kalau ada bahasa Jawa, grojok gitu ya. Maaf ya nggak bahasa Jawa. Artinya ditumpahkan sebanyak-banyaknya. Kekuatannya dilimpahkannya kepada siapa? Ini penting saudara. Kepada yang bersungguh hati terhadap Dia. Wih, ini luar biasa. Nah, inilah salah satu bukti bahwa begitu Tuhan menemukan hati saudara dan hati saya bisa melekat kepada Dia, maka Tuhan akan, ini dahsyat sekali, melimpahkan seluruh kekuatannya. Maaf, mau takut sakit apa lagi? Kalau Papa di surga melimpahkan seluruh kekuatannya, maka itu besok pagi yang di Indonesia, ya, yang di negara lain, pokoknya pagi bangun, jujur, langsung cek hati ini masih melekat kepada Tuhan nggak? Gampang kok cara membuktikannya. Awas ya, kalau saudara tertegur, tertawalah tapi bertobat. Begini. Begitu bangun pagi ya, melek. Ayo, saudara cari Alkitab atau cari HP? Jangan jawab dulu, Alkitabnya ada di HP. Pura-pura. Awas kamu.
Kenapa ada banyak orang bangun pagi cari HP? Sebab hatinya melekat kepada sosial medianya. Maka itu yang dicari pertama kali waktu bangun itu siapa? Ngerti nggak hal ini, saudara? Maka itu ketahuan pagi-pagi bangun. Maaf, tidak kebetulan juga. Maaf, yang hobinya kopi. Bisa nggak pagi-pagi bangun begitu melek? Kopi mana kopi? Kopi mana? Maaf. Maka itu paling mudah untuk ngecek hati ini melekat kepada siapa. Pagi-pagi bangun itu harus tahu siapa yang muncul duluan di hidup kita. Masa saudara, ini saya melarang loh. Suami istri kalau masuk kamar tidur malam, awas kalian dua bawa HP di kamar. Kenapa saya melarang? Bayangkan dari pagi sampai malam. Sudah sibuk chatting, sibuk sosial media. Mau tidur. Itu waktunya suami istri komunikasi. Betul tidak? Tapi di tempat tidur pun dihabiskan ngecek sosial medianya. Yang satu sudah tidur nyenyak, tiba-tiba yang sebelah tercikikian tertawa karena baca sosial medianya. Itu kan mengganggu sekali. Kapan ada waktu yang manis suami istri? Maaf, ini anak saya telepon ini. Ya, kapan ada waktu yang manis suami istri untuk kita diskusi, cerita, sharing apa yang terjadi? Maka itu anak-anak saya selalu perintahkan anak-anak. Nanti malam cek HP papa mamamu waktu mereka masuk kamar. Inspeksi mereka, ambil HP-nya, taruh di luar kamar. Awas ya. Karena itu mengganggu hubungan. Maka itu saudara penting sekali. Ternyata untuk hubungan suami istri pun, supaya rumah tangga kita ini masih ketahuan aman atau tidak, itu ternyata sangat berpengaruh waktu pagi bangun. Satu kali saudara, ya ini untuk ngecek hati ini masih lengket kepada siapa ya, melekat ke siapa hati ini. Berapa banyak tahun yang lalu, saya itu berdoa begini, Tuhan saya tetap manusia, saya bisa salah. Nah saya itu ingin tahu, saya minta satu ayat saja Papa, untuk mengecek hati saya ini masih aman gak dengan istri saya. Serius. Saya bilang Papa saya gak mau banyak-banyak ayat, satu ayat saja. Kalau saya bisa menemukan ukuran rumah tangga saya masih aman atau tidak, dan saya dapat ayat itu, saya akan gunakan firman itu untuk menolong banyak orang. Nah saudara, ini ayatnya. Ternyata Tuhan berikan. Ayo saya baca ya, ini masih bangun pagi loh. Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Ini ngeceknya suami istri ya. Semuanya buka Alkitab. Lalu berkatalah manusia itu, lihat, ini pakai intonasi kalau baca. Inilah dia. Kan surprise. Nah, kapan ada surprise melihat inilah dia? Karena di ayat 21 Tuhan berkata, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Jangan lupa kata nyenyaknya itu penting. Jadi ini ada dua arti. Tidur nyenyak itu apa? Satu, saudara perhatikan, ini kan operasi besar, yaitu operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat. Ngerti nggak? Nah kalau operasi tulang rusuk saya tanya, bius lokal atau bius total? Ayo, tulang rusuk jelas total. Maka itu tidurnya nyenyak. Ya. Yang kedua, kenapa dibuat tidur nyenyak? Karena Tuhan sedang membuat Hawa. Nah kalau Adam gak dibuat tidur nyenyak, maka matanya begini loh, melek sebelah matanya itu. Nah waktu Tuhan buat Hawa,
pasti komentarnya banyak. Aduh Tuhan, pipinya terlalu tembem Tuhan. Hidungnya Tuhan, coba manjung dikit lah Tuhan. Aduh Tuhan ini, wah, komentar terus. Nah, daripada Tuhan ribut, tidur sana kamu. Nyenyak, supaya nggak banyak komentar. Nah, setelah Hawa selesai dibuat oleh Tuhan, sudah sempurna Hawa ini, Adam kan bangun. Betul tidak? Wah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk firman ini, untuk ngecek rumah tangga kita. Nah, tapi sayangnya ayat ini tidak berlaku bagi pengantin baru. Enggak, ini pengantin yang sudah lama. Jadi besok istri-istri bangun agak telat, agak siang, suami bangun duluan. Jujur suami-suami, oh terima kasih saya dapat ayat 1 saja untuk ngecek hati saya sebagai suami masih melekat kepada istri saya atau tidak. Begini ya, tolong Pak Stefanus Gembala cek para suami besok waktu bangun pagi. Jujur, kenapa pakai bangun pagi? Ya karena masih asli, baunya juga masih asli, bukan? Maaf. Nah begitu suami bangun, terus menoleh ke samping, ngerti istilah saya? Melihat seonggok daging masih tergolek di situ. Ayo jujur suami, apa reaksi kita pertama kali melek pagi melihat istri kita masih tidur? Ayo jujur. Kalau reaksi suami cool, begitu noleh, gitu, nggak beres ini. Tapi keluarga yang masih harmonis, keluarga yang masih bahagia, begitu suami bangun duluan, melihat istri masih tergolek tertidur, langsung berkata, inilah dia. Ngerti maksud itu? Inilah dia. Nah, berarti rumah tangga kita masih aman. Awas kalau ada suami begitu melek, langsung mikir, kok dia lagi ya? Ngarepin siapa? Awas. Atau, aduh, kok nggak secantik istri adikku ya? Awas. Apalagi waktu bangun pagi, wah, terus terkejut, aduh gemuknya kamu. Awas kamu juga begitu. Maka itu ngeceknya ini, bangun pagi, hati kita itu masih lengket ke siapa? Kalau hati kita para suami masih melekat kepada istri kita, pagi bangun kita akan memberi pujian. Yang pertama kepada Tuhan, yang memberikan istri yang luar biasa. Yang kedua kagum pada hidup diri istri kita. Wah, ini ayat luar biasa. Jadi besok istri-istri setelah selesai sarapan semua, tanya suamimu, ayo tadi pagi kamu bangun, ngelihat aku apa reaksimu? Tanyain. Jujur ya suami-suami, nggak boleh marah. Ternyata mengecek dan memeriksa hati kita lengket melekat kepada siapa, itu penting. Saudara, terpujilah Bapa di surga dan amanlah hidup kita. Selamatlah kita. Kalau begitu pagi-pagi kita bangun, hati ini masih melekat kepada firman, kepada Tuhan. Aman hidup kita. Dan ini nggak bisa ditipu. Harus begitu. Jelas? Oke ya, kembali ke Mazmur 91. Ayat 14. Ini yang luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Terima kasih Tuhan. Arti melekat adalah kita nggak bisa hidup tanpa yang kita mau melekat ini. Masih ingat Yohanes 15? Dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan, aku ini pohon anggur, dianya. Kita ini cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Maka itu penekanan Yohanes 15 adalah
kamu tidak akan hidup kalau nggak melekat kepadaku. Nah, seperti yang harus terjadi di hidup kita. Tidak mungkin ada dahan pohon bisa hidup kalau dia nggak melekat kepada pokoknya. Betul tidak? Dia dapat makanan dari mana? Saudara, percayalah. Maaf, doa itu penting. Sangat penting. Tapi, kalau doa saja, hanya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kita nggak melekat kepada pohonnya itu. Dari mana kita dapat nutrisi? Dari mana kita dapat makanan? Kan kita bergantung pada pohonnya yang ada akarnya itu. Maaf ya saudara. Kita sudah pasti hafal Mazmur 107. Obat yang paling hebat adalah firman Tuhan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkan mereka. Begitu bukan? Nah itu firman, itu nutrisi. Kalau kita tetap lengket melekat kepada pohonnya, kita akan mengalami semua kebaikan dari pokoknya itu karena akarnya itu betul. Maka itu melekat kepada Tuhan yang hatinya melekat kepadaku. Itu jaminan untuk semuanya. Bukan yang lain. Firman. Apa saja yang muncul di hidup kita, hanya ingat Dia. Oh Tuhan, Kau baik, Engkau luar biasa. Nah itu artinya melekat, saudara. Tidak ada yang kedua dalam hidup kita, hanya Tuhan dan firman-Nya saja. Ini yang luar biasa. Janji Tuhan yang hebat. Orang yang hidupnya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, nempel betul-betul. Saudara, perhatikan. Orang yang hidupnya nempel betul kepada Tuhan. Renungkan. Orang itu pasti nggak bisa khawatir. Saya ulangi, orang yang nempel kepada Tuhan hidupnya pasti nggak bisa khawatir. Loh betul tidak? Karena nggak ada sandaran yang lain. Hanya Tuhan. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Menikmati dan mengalami. Hatinya melekat kepadaku. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kalau hati kita nempel, lengket, melekat kepada Tuhan, ini janjinya, maka aku akan meluputkannya, melepaskannya, menjauhkannya, menghindarkannya dari apa? Dari semua daftar yang kita sudah baca dari ayat 1 tadi. Penyakit sampar, panah yang terbang pada waktu siang, jerat iblis, ada naga, ada singa, macam-macam lagi kita baca. Kita diluputkan kalau hati kita lengket kepada Tuhan. Senang toh? Ini aman, ini janji yang luar biasa. Diluputkannya, dilepaskannya, dijauhkannya dari semua yang terjadi. Terima kasih Bapak. Maka itu saya katakan dari awal. Ternyata untuk hati kita bisa melekat kepada Tuhan itu nggak mudah. Maka itu saya beri contoh tadi. Kenapa kita lebih gampang melekat kepada sosial media. Maka itu tiap hari rajin ngecekin terus. Aduh, sampai habis waktunya. Anak-anak yang masih sekolah, hancur hidupmu. Kalau tiap kali kamu mau tidur, langsung buka sosmedmu. Satu kali engkau buka, satu, maka nyambung terus. Susah stop. Maka itu akhirnya anak-anak sekolah ngantuk pagi bangun. Karena sampai jam 3, jam 4 subuh. Itu pun kalau nggak dipaksa tidur, masih lihat sosmednya lagi. Jadi hari ini, saudara dan saya harus mengambil keputusan.
hati kita harus melekat kepada Tuhan. Maka dia meluputkan. Yang kedua, belum selesai. Masih ayat 14 ya, Mazmur 91. Aku membentenginya. Bapa, terima kasih. Jaminan Bapa itu luar biasa untuk kami anak-anakmu. Saudara, keluarkan dua kata ini. Satu, meluputkannya. Dua, membentenginya. Beda enggak? Meluputkan dan membentengi. Beda. Saya beri contoh. COVID-19. Wih, ngeri sekali. Saudara, lihat. Orang pakai masker. Sudah pakai masker, pakai penutup wajah. Face shield. Sudah begitu, pakai hand sanitizer. Pakai sarung tangan. Aman nggak? Belum tentu. Karena virus ini nggak kelihatan mata. Dia bisa nyelinap, nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu di Singapura apa sudah mulai kebaktian. Di banyak negara barat, Australia, Eropa, belum juga ya Pak Stefanus. Belanda, teman-teman saya di Belanda, di Jerman. Kalau mau maksa kebaktian, saya kaget. Peraturannya, nyanyi saja nggak boleh. Loh kenapa? Karena orang yang buka mulut, gitu loh. Kalau orang itu ada virusnya, virus itu keluar. Cuma buka mulut. Maka itu nyanyi nggak boleh. Wih, ngeri saudara, virus ini ngeri. Dunia berubah. Maaf, saya beri contoh. Saya punya teman-teman muslim. Saudara bayangkan. Musim haji tahun ini. Pertama kali sejak Islam berdiri pada abad yang ke-7 yang lalu, tahun 600 sekian. Ini pertama kali berhaji dibatalkan. Wih, ngeri loh, pertama kali. Teman saya muslim berkata begini, ya karena dia tahu saya pendeta. Bayangkan Pak Daniel, mungkin ya seandainya ada imam besar yang sangat terhormat di dunia ini mendapat pewahyuan dari Tuhan. Hai umat muslim, engkau jangan berhaji tahun ini. Teman saya berkata, pasti dibantah. Nggak mungkin Tuhan melarang orang berhaji. Tapi lihat dahsyatnya corona. Dengan corona ini, tempat-tempat suci, mau agama apa saja, KO saudara, dengan yang namanya corona ini. Betapa jahatnya virus ini. Sampai hidup berubah total di dunia. Maka itu, dua hal yang Tuhan buat ini, yang membuat kita aman, yaitu diluputkan dan dibentengi. Pegang. Jadi Papa kita nggak cuma meluputkan, tapi dia bentengi. Papa terima kasih. Sungguh kami berterima kasih Papa. Engkau nggak cuma meluputkan kami, tapi Engkau membentengi supaya kami aman. Terima kasih. Nah, untuk mencapai dua hal ini, kita luput karena hati kita melekat. Kita dibentengi. Lihat kalimat terakhir ayat 14. Kapan? Kenapa kita dibentengi? Ini loh luar biasa. Karena, terima kasih Bapak. Sebab ia, ya, yaitu kita, mengenal namaku. Mengenal. Bukan cuma tahu. Maka itu saya ulangi lagi. Mazmur 91 nggak cukup hanya kita hafalkan. Mazmur 91 nggak cukup kita ulang-ulang.
ucapkan tidak cukup. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, hati kita harus melekat kepada Dia. Dan yang kedua, saudara dan saya wajib mengenal Tuhan kita. Itu wajib. Maafkan. Kalau masih ada yang berkata gini, Tuhan aku ini kurang apa? Doa pagi sudah, doa siang sudah, doa sore sudah, doa malam sudah. Lah kalau doa terus kapan kerjanya dari pagi sampai malam? Aku sudah memberi persembahan Tuhan. Lihat pekerjaanmu aku berkati, sekian banyak uang aku berikan. Kurang apa Tuhan? Kenapa aku mesti begini? Hari ini yang suka mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, maaf, dengan mengungkit-ungkit apa yang kita sudah buat untuk Tuhan dan pekerjaannya, hari ini stop. Periksa. Sudah lengket nggak, melekat nggak hati kita kepada Dia? Sudahkah saudara dan saya mengenal namanya? Nggak cuma tahu. Maaf saudara, semua kita yang ikut mendengar belajar firman ini, kalau ditanya, apakah saudara kenal Tuhan? Wah, itu pertanyaan aneh. Ya pasti dong. Belum tentu. Apa bentuk konkret mengenal? Sederhana. Tuhan tolong kami. Bentuk konkret mengenal itu pasti tidak ingin menyakiti hati orang yang kita kenal. Dengar? Bentuk konkret mengenal itu pasti kita menjaga betul-betul untuk tidak menyakiti hati orang itu. Itu baru mengenal. Maka itu dalam hidup kita, maaf, kalau masih ada istilah begini, cuma dosa-dosa kecil kok Tuhan. Nggak bisa. Kalau saudara dan saya mengenal namanya, pasti kita akan menjaga dalam kekudusan. Pasti. Dan kita nggak akan menyakiti Bapa di surga. Nggak akan. Tuhan tolong kami semua. Tolong kami. Maka itu definisi takut akan Tuhan itu sederhana. Apa itu definisi takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Titik. Nah, kalau saudara dan saya sudah sampai taraf ini takut berbuat dosa, berarti kita sudah mengenal namanya. Saudara, luar biasa. Nah, bagaimana untuk mengenal? Di dunia ini semua manusia percaya satu hal. Untuk mengenal seseorang. Seluruh dunia percaya konsep ini. Untuk bisa mengenal seseorang, cuma satu. Bergaul dengan orang itu. Kalau saudara dan saya bisa bergaul dengan orang itu, maka kita pasti kenal. Maka itu di Alkitab kan ditulis banyak. Heno itu bergaul dengan Tuhan. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Abraham itu bergaul dengan Tuhan. Musa itu bergaul. Yusuf bergaul. Luar biasa. Maka itu kenal. Nah, yang pernah punya sahabat, semua kita waktu masih remaja, masih muda kan punya sahabat. Begitu kita bergaul dengan sahabat kita, lihat, ketularan loh. Hal-hal yang kita nggak pernah tahu, tapi begitu sayangnya kita, respeknya kita pada sahabat kita. Maka kita akan nyerap apa saja yang dia lakukan. Nah, itu bergaul. Jadi mengenal. Saya akan tunjukkan. Coba kita buka Keluaran 33 ayat 17. Ya, ayo kita lihat. Ini keren sekali. Terima kasih Papa. Kiranya Tuhan membawa kita
pada pengalaman ini. Dahsyat saudara. Keluaran 33 ayat 17. Serius, ini perkara yang luar biasa. Sungguh, setelah kita belajar firman ini, kalau ini terjadi di hidup kita, dahsyat hidup ini. Keluaran 33 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Dengar. Bukan Musa yang bicara kepada Tuhan, tapi Bapa di sorga Yahweh Tuhan yang berfirman berbicara kepada Musa. Apa yang dia bicarakan kepada Musa? Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Stop dulu. Kalau kita cuma membaca begini saja, kita nggak akan tahu ada apa yang tersirat, yang tersimpan di dalam kalimat ini. Saya tanya, coba semuanya jawab. Boleh jawab lewat Facebook, lewat Zoom, langsung nulis ya. Yang lewat Instagram juga. Begini pertanyaan saya setelah kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya ulangi dulu. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Tolong jawab pertanyaan saya. Berarti antara Papa dengan Musa dan Musa dengan Papa di surga, siapa yang menuruti siapa? Ngerti nggak pertanyaannya? Siapa yang nuruti siapa? Ayo jawab. Saya tunggu ini. Kau belum keluar. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Ayo mana? Kau belum keluar. Siapa yang nuruti siapa? Ngerti nggak saudara? Ayo, siapa yang nuruti siapa? Sudah ada yang jawab. Papa menuruti Musa. Betul. Nah ini yang buat saya kaget. Masa? Ini sudah pada jawab. Tuhan nuruti Musa. Serius. Dan catat. Tidak dikatakan. Juga hal yang kamu doakan Musa. Bukan. Ini dari Facebook saya menulis. Betul. Tuhan nuruti Musa. Tolong. Tuhan gak berkata begini. Juga yang kau doakan Musa. Tidak. Juga hal yang telah kau katakan. Wih, apa kesimpulannya? Dengar baik-baik. Berarti Tuhan percaya Musa begini. Puji Tuhan, yang jawab banyak ini di Facebook, di Instagram juga. Ya, begini, tolong catat. Berarti Tuhan menganggap Musa seumur hidupnya Musa nggak pernah salah ngomong. Hah? Keren gak saudara? Berarti apa yang Tuhan katakan itu berlaku seterusnya. Jadi Musa, kamu ngomong apa saja, aku turutin. Waduh. Saudara, ini yang mengagumkan. Maka itu mulai hari ini. Kejar, capai. Nah ini ada yang tanya. Kok bisa ya Papa ikuti juga Musa mau? Ya yang Musa mau. Betul, ini saya juga tanya begitu. Kok bisa Tuhan nuruti yang Musa katakan? Nah lebih keren lagi saudara. Coba ini pakai bahasa Indonesia. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya, bahasa Bataknya. Bahasa Indonesia lihat. Juga hal. Ayo kita bongkar kata juga hal. Kira-kira kalau ada juga hal itu artinya apa? Ayo ini penting. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti. Juga hal. Ayo ada yang jawab? Apa itu? Wih, artinya luar biasa. Sebelum-sebelumnya. Dan nanti-nanti. Yang akan datang. Papa, kami ingin apa yang Musa alami terjadi dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami nggak banyak berdoa, nggak banyak nyerocos. Kami cuma ngomong. Tuhan lakukan. Luar biasa. Ternyata ada 2 syarat. Enggak 3, enggak 4. Cuma 2. Lihat kalimat berikut. Masih ayat 17. Ini dahsyat sekali. Lihat. Masih ayat 17 ya. Keluaran 33 ayat 17.
Karena, nah, kata karena ini kuncinya. Karena ini penyebabnya. Mengapa Musa ngomong apa saja Tuhan turuti, Tuhan lakukan. Apa yang telah kau katakan Musa akan kubuat untuk kamu. Karena, tolong catat, karenanya ini yang penting. Karena apa? Baca sama-sama. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Favor. Favor. Oh, ini luar biasa. Ada yang nulis, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Papa, hati kami hanya mau melekat kepada Papa. Terima kasih. Musa mendapat favor. Mendapat perkenanan. Mendapat kepercayaan. Tuhan menemukan sesuatu di hidup Musa. Yang membuat dia berani berkata, Musa, kamu ngomong apa saja akan kulakukan. Wih, ini dahsyat sekali, saudara. Tidak ada syarat-syarat yang lain ini loh, karena mendapat perkenanan. Apa artinya engkau mendapat kasih karunia di hadapanku? Ternyata itu ada di ayat 16-nya. Ayo kita buka ayat 16-nya. Keluaran 33. Supaya saudara dan saya pun mulai hari ini nggak cuma melekat hatinya kepada Tuhan, tapi kita mengenal namanya. Dan seperti Musa ini luar biasa. Apa itu mendapat kasih karunia? Lihat ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Jadi Musa mengungkapkan isi hatinya dalam pertanyaan, tapi dia jawab sendiri. Saya ulangi ayat 16, Keluaran 33. Ya, lihat ini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Stop dulu. Saudara perhatikan. Apa bedanya kita berjalan dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama kita? Beda. Coba temukan perbedaannya. Saya ulangi lagi. Apa bedanya engkau berjalan bersama-sama dengan kami dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Beda. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan kami, berarti Tuhan yang ngajak. Kalau kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita yang ngajak. Beda. Seringkali dan umumnya dan normalnya kita yang mengajak Tuhan. Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Karena kita yang butuh Dia. Tapi kalau sampai firman ini, baca yang teliti. Apa itu kasih karunia? Karena engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Berarti Tuhan yang mengajak. Dan artinya Tuhan mengajak. Seperti tadi saya ulangi lagi. Yang sering terjadi justru kita yang mengajak Tuhan. Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami. Tuhan. Karena kita butuh Dia. Tapi kalau firman ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
berarti Tuhan yang membutuhkan Musa. Wih, ini luar biasa. Pertanyaannya saudara, kok sampai seperti itu? Tuhan membutuhkan kita, maka itu dia yang ngajak kita berjalan bersama dia. Wow, itu namanya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nggak ada komentar, wow mantap, kiranya Tuhan berjalan bersama kami. Betul, karena dia membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Hebat Tuhan kita ini saudara. Terima kasih Bapak. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti saudara. Lanjut, masih ayat 16. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Wow, luar biasa. Nah pertanyaannya, ada perbedaan nggak hidup kita dengan mereka? Kalau antara kita dengan mereka nggak ada bedanya, maaf saudara. Jadi ini mendapat kasih karunia. Belum selesai. Hal yang kedua. Mengapa Musa bisa dapat seperti itu? Juga hal yang telah kau katakan Musa akan kulakukan. Kembali ayat 17 bagian terakhir. Karena yang pertama, engkau mendapat kasih karunia. Nah yang kedua ini penting. Coba lihat ayat 17 kalimat terakhir. Dan siapa yang mengenal siapa? Saudara, ini penting sekali. Siapa yang mengenal siapa menurut ayat ini, sehingga Tuhan bisa nuruti Musa ngomong apa saja? Jawabannya, siapa kenal siapa? Aku, kata Tuhan, mengenal engkau. Kok saudara buka bahasa Inggris saudara, saya menangis. Begini kata Papa di surga, I know you by name. Wih, luar biasa. Aku mengenal kamu Musa. Saya beri contoh lagi. Sama perbedaannya. Tuhan yang berkata dia mengenal kita, dengan perbedaan kita berkata aku mengenal Tuhan. Mana yang lebih akurat, mana yang lebih betul, mana yang lebih mantap? Dia yang bicara dia kenal kita, atau kita yang bicara kita kenal dia? Tahu perbedaannya? Jelas beda, sama seperti tadi. Engkau berjalan bersama-sama aku, atau aku yang berjalan bersama engkau? Saudara, ini penting. Saya beri contoh. Kita bisa berkata, oh aku kenal Presiden Joko Widodo loh, aku kenal loh. Silakan ngomong sampai berbusa mulut kita. Tapi beda ketika suatu hari, entah dalam acara apa, Presiden Joko Widodo menyebut, wah kalau Pak Stefanus Wijaya, saya kenal dia. Ngerti nggak perbedaannya ini? Loh betul? Kalau presiden yang ngomong, oh saya kenal orang itu. Lain. Terima kasih. Ada yang menjawab ini. Dia yang berbicara lebih legitimate. Lebih kuat, lebih akurat. Ini saudara, yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Nah, maka itu saya punya kalimat begini ya, karena saya nggak tahu bagaimana caranya bicara lebih jauh. Habis begini, mulai hari ini, kondisikan diri kita, kondisikan hati kita sedemikian rupa, sampai Tuhan bicara kepada kita, aku kenal kamu. Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Kondisikan hati kita. Nah itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Maka itu hari ini Mazmur 91 itu hebat.
Tapi nggak cuma kita ucapkan, nggak cuma kita hafalkan, nggak cuma kita percayai. Tapi posisikan hati saudara dan hati saya melekat kepadanya, maka dia meluputkan kita. Lalu berjuanglah, berusahalah kita mengenal namanya. Dengan cara rajin bergaul kepada dia. Dan akhirnya sampai pada satu titik Tuhan berkata, aku kenal kamu. Saya akan akhiri dengan kisah Abram dan kisah Musa. Ternyata Abram dan Musa ini punya kesamaan, yaitu mengalami ujian akhir. Ingat, Abram diuji, ujian akhirnya adalah menyerahkan Ishak. Betul? Nah, sekarang coba temukan Ishak di hidup kita. Masing-masing kita punya Ishak, loh saudara. Apa yang paling berharga? Nah, berani nggak kalau Tuhan minta kita serahkan? Ujian Musa luar biasa. Kalau saudara baca nanti Keluaran 32 ya. Wah, Tuhan emosi, Tuhan murka. Karena bangsa itu buat patung anak sapi dan disembah. Hei, engkaulah yang melepaskan kami dari Mesir. Kan kurang ajar. Tuhan digantikan patung anak sapi. Dan ketika Tuhan murka, Tuhan berkata gini kepada Musa, biarkanlah aku Musa, murkaku bangkit terhadap mereka. Aku binasakan mereka semua. Tapi engkau, aku akan buat bangsa baru. What a such privilege. Aku buat engkau jadi bangsa baru. Saudara, kalau Musa seperti kita zaman sekarang, doanya gini, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Maka Israel punah dan muncul bangsa baru namanya Musael. Loh, kenapa Musael? Ya karena Tuhan kan buat bangsa baru lewat Musa dan keturunannya. Kalau Musa berkata, jadilah kehendak-Mu. Bayangkan, ditawari. Dia nolak, Musa nolak. Wih, Tuhan kaget. Maka itu saudara, mulai hari ini, ayo kita mengambil keputusan. Sungguh-sungguh hati kita melekat. Kita mengenal dia. Dia mengenal kita. Dia memberikan kita favor, kasih karunia. Maka hidup ini akan luar biasa. Terima kasih kepada saudara sahabat orang sakit yang di Singapura, yang di Jakarta, di Batam, di mana saja. Terima kasih untuk saya dapat kesempatan berbagi ini. Dan mari semua kita yang mendengar firman ini, kita mengambil keputusan untuk melekat hati kita kepada Tuhan, supaya dia meluputkan. Dan kita kenali namanya dengan bergaul, maka dia membentengi kita. Dan Tuhan akan menuruti apa yang kita katakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Mari kita menjadikan firman ini. Oh, terima kasih. Firman-Nya mengupas habis semua kekurangan kita. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita.